Kisah Sang Penakluk. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab 157-159 kebenarannya jelas. Jiang Tiansheng bahkan tidak tahu seberapa dalam dampak dari tindakan balas dendam kecil yang akan dilakukannya di masa depan. Jiang Tiansheng duduk di kantor kepala sekolahnya sendiri, melihat berbagai kertas Lin Hai di tangannya. Karena Lin Hai dari sekolah menengah No. 1 termasuk dalam jajaran orang-orang penting dalam pendidikan, dan dengan bantuan Yang Kaichang, yang merupakan tokoh tingkat elemen, untuk membimbing mereka, rangkaian penghargaan sungai milik Kevin Ye ini secara alami muncul di bagian atas berita utama setiap industri media dunia pendidikan. Bahkan media non-pendidikan seperti Lin Hai Daily sangat tertarik dengan masalah ini. Untuk sesaat, bab tentang sungai panjang ini praktis telah menyebar ke seluruh Lin Hai. Mengenai nama Kevin Ye, kebanyakan orang hanya akan menggambarkannya sebagai hantu ketika mereka membicarakannya. Tidak lama lagi artikel ini akan menyebar ke seluruh Jiangnan, dan kemudian ke Yanjing. Yanjing, aku, Jiang Tiansheng, ingin melihat apakah kalian semua akan menyesali keputusan bodoh kalian sebelumnya. Jiang Tiansheng sangat senang, dan sepanjang sore, tawa Jiang Tiansheng terdengar di ruang kepala sekolah. Kepala sekolah, wartawan dari Lin Hai Daily dan surat kabar lainnya ada di sini. Mereka mengatakan ingin mewawancarai Anda. Saya tidak tahu. Sekretaris Jiang Tiansheng, Xiao Liu berdiri di kantor kepala sekolah, dengan hati-hati memperhatikan ekspresi Jiang Tiansheng. Jiang Tiansheng terkekeh, mengapa Anda mewawancarai saya? Setelah itu, Jiang Tiansheng meletakkan kedua tangannya di belakang kepalanya dan meregangkan tubuhnya dengan malas. Xiao Liu, pergi beritahu mereka bahwa saya sedang rapat dan tidak menerima wawancara apapun, beritahu mereka untuk mencari siapapun yang mereka inginkan. Baik, kepala sekolah. Sekretaris itu, Xiao Liu, ragu-ragu sejenak tetapi masih tidak dapat memahami makna di balik kata-kata kepala sekolah. Sebenarnya, niat Jiang Tiansheng sangat sederhana. Dia ingin Kevin Ye terungkap di bawah sorotan Lin Hai-nya sesegera mungkin, dan dia bahkan ingin semua orang tahu tentang Kevin Ye melalui media. Semakin besar kekuatan promosi, semakin besar kemungkinan keluarga di Yanjing mengetahuinya. Dia ingin membuat Markus Ye menyesali keputusannya untuk meninggalkan istrinya. Karena surat kabar tidak dapat menemukan kepala sekolah, Jiang Tiansheng, mereka tentu saja menemukan seseorang. Orang ini adalah salah satu senior yang paling dihormati dari sektor pendidikan Lin Hai, Penatua Yang Kaichang. Pada saat ini, Penatua Yang Kaichang tersenyum ke arah kamera. Meskipun pria tua ini tampak seperti berusia 60-an atau 70-an, ini bukan pertama kalinya dia tampil di depan kamera, jadi dia tampak sangat tenang. Guru Yang, kami adalah wartawan dari Lin Hai Daily. Saya ingin bertanya, apa pendapat Anda tentang sungai yang membuat heboh di Lin Hai itu? Pak Tua Yang Kaichang berkata sambil tersenyum, buku itu sendiri ditulis dalam bentuk syair pujian. Tulisannya rapi, dan kata-katanya halus. Itu sudah merupakan artikel yang langka dan bagus. Yang lebih berharga adalah bahwa dari awal hingga akhir, syair pujian sungai ini ditulis di atas batu kecil. Bisa menggunakan batu kecil untuk menulis esai, ini adalah sesuatu yang belum pernah dilihat oleh orang tua saya sebelumnya. Betapa berharganya, betapa berharganya. Guru Yang, kami adalah wartawan dari Changjiang Evening News. Saya ingin bertanya kepada guru Yang apakah esai seperti itu benar-benar dapat ditulis oleh seorang siswa. Yang Kaichang tertawa, sebelumnya, saya juga tidak percaya bahwa seorang siswa dapat menulis esai seperti itu, tetapi ketika saya melihatnya, saya tidak punya pilihan selain mempercayainya. Bagaimanapun, sekolah menengah pertama Lin Hai saya masih memiliki banyak siswa berbakat. Kata-kata Yang Kaichang jelas merupakan iklan untuk sekolah menengah pertama Lin Hai nomor 1. Terhadap hal ini, media hanya bisa tersenyum. Guru Yang, mungkinkah esai yang rumit seperti itu ditulis oleh orang lain? Apakah keaslian esai ini layak diselidiki? Tiba-tiba, sebuah suara datang dari kerumunan, dan pertanyaan yang diajukan juga sangat tajam dan kasar. Namun, Yang Kaichang adalah seorang lelaki tua yang berusia sekitar 60 hingga 70 tahun, ia masih memiliki kemampuan untuk memulihkan ki, dan hanya tersenyum, reporter teman ini, jika Anda tahu dalam keadaan apa artikel ini ditulis, Anda tidak akan menanyakan hal itu kepada saya. Sebenarnya, judul artikel ini adalah Bola Matahari Jatuh Sungai Panjang. Ini adalah ketiga kalinya lelaki tua ini membagikan esai untuk kelompok tahun kedua dan senior. Dengan kata lain, artikel ini ditulis di ruang ujian, jadi tidak mungkin ditulis di atas naskah.
Jika Anda tidak percaya kepada saya, maka saya masih memiliki kertas ujian teman sekelas Kevin Ye di tangan saya. Semua orang dapat melihat dan melihat apakah itu benar atau salah. Karena lelaki tua yang kecang sudah mengatakan hal ini, sudah tidak mungkin baginya untuk terus memprovokasi orang lain. Jadi, semua orang diam-diam menyetujui keaslian Ode to the River ini. Namun, untuk dapat menyelesaikan artikel yang sulit seperti itu di ruang ujian, semua orang berpikir bahwa penulisnya adalah seorang yang berbakat. Tentu saja, jika mereka tahu bahwa Kevin Ye terjerat dengan lebih dari 100 penjahat saat menulis artikel ini, mereka pasti akan terkejut. Tidak peduli apapun, penerbitan puisi Sungai Panjang ini telah mengumpulkan banyak perhatian di dunia sastra Jiangnan, dan nama Kevin Ye juga mulai menyebar di Universitas Jiangnan. Kelas 11 tahun kedua, semua orang sedang membaca koran mereka sendiri, sementara Selin Gao berdiri di podium, menatap Kevin Ye sambil tersenyum. Dia belum pernah segembira ini sebelumnya. Meskipun Selin Gao dulu memandang rendah Kevin Ye dan membencinya karena menjadi siswa miskin tanpa uang, tetapi tidak peduli guru manapun, wajah adalah hal yang paling penting. Sekarang esai Kevin Ye dimuat di koran, itu adalah sesuatu yang bahkan tidak berani dipikirkan Selin Gao, terutama ketika dia adalah guru bahasa Kevin Ye. Jelas bahwa Selin Gao sudah bisa melihat guru terhormat itu melambaikan tangan padanya. Tidak heran Bibi Gao menuruti Ye bodoh, jadi ternyata akarnya ada di sini. Melihat koran di tangannya, Qiao Yu tiba-tiba menjadi cerdas dan bergumam. Namun, Qiao Yu saat ini berharap dia bisa merobek koran di tangannya menjadi berkeping-keping, karena dia tidak tahan melihat cahaya Kevin Ye menyinari seluruh kelas sekali lagi. Sambil memegang erat koran di tangannya, Qiao Yu menatap punggung Kevin Ye dengan sinis, tidak mampu menyuarakan kebenciannya. Kevin Ye, di sisi lain, memiliki wajah penuh keraguan, apa dan apa, mengapa sebuah esai muncul di koran, sialan. Itu adalah Lin Sailing. Dia menatap Kevin Ye dengan senyum di wajahnya, Kevin Ye, aku tidak pernah berpikir bahwa kamu benar-benar akan muncul di koran, hehe, sekarang kamu dapat dianggap sebagai orang terkenal di akademi. Baiklah, Lin Sailing, berhentilah menggodaku, ada begitu banyak orang terkenal di sekitar. Kevin Ye mencubit ujung hidungnya, wajahnya dipenuhi dengan kepahitan. Pada saat ini, di kampus sekolah menengah pertama, ada pria lain seperti Qiao Yu, yang sangat tidak senang saat membaca koran ini. Itu adalah dia, tidak ada orang lain, itu adalah Siting. Siting tidak terkendali seperti Qiao Yu, yang merobek koran di tangannya menjadi berkeping-keping dan meraung dengan marah. Bajingan. Sial, bocah ini sebenarnya masih di sekolah. Di mana Zhang He? Di mana Zhang He? Siting merasa mulutnya seperti ditampar keras oleh seseorang. Harus diketahui bahwa dia telah mengundang anggur perayaan sebelumnya, tetapi sekarang dia belum menyelesaikan tugasnya. Apa ini? Tidak ada antek di sekitar Siting yang berani bersuara. Mereka membayangkan betapa gilanya Siting mabuk tadi malam, seolah-olah semua yang terjadi telah berubah menjadi lelucon. Sambil menarik anteknya yang ada di sampingnya, Siting berteriak dengan panik, di mana Zhang He, kemana dia pergi? Tuan Muda Ting, Zhang He tampaknya dia dibawa pergi oleh Dekan Yang. Bicaralah, siapa itu? Siting sudah diambang kegilaan. Apa yang kau katakan? Cepat katakan. Mereka bilang itu untuk menyelidiki postingan di forum sekolah. Apa? Telapak tangan Siting langsung mengendur dan mundur 2 langkah. Dia ingin mengambil telepon, tetapi dia tidak tahu harus menelepon siapa. Menurut Siting, rencana untuk diurus ini sempurna, tanpa cacat. Namun, ini hanya apa yang dia pikirkan. Bagi Jiang Tiansheng, hal semacam ini tidak lebih dari permainan anak-anak, terutama ketika Zhang He masih seorang siswa. Hei. Tepat pada saat Siting mengamuk, siaran sekolah tiba-tiba berbunyi. Meskipun hanya 3 halo, Siting dapat mengatakan bahwa itu adalah suara Zhang He. Wajah Siting muram sampai-sampai menakutkan, katakan padaku, untuk apa Zhang He pergi ke ruang siaran? Halo, semuanya dari SMA No. 1. Nama saya Zhang He dan saya adalah siswa kelas 5 tahun ketiga. Hari ini, saya datang ke ruang radio sekolah dengan berat hati, dan saya membuat keputusan yang sulit. Saya ingin meminta maaf kepada yang berada di tahun kedua SMA dengan kelas 11-nya. Saya menulis utas yang sebelumnya beredar di forum. Saya minta maaf, saya mengarangnya untuk dilihat, untuk rasio klik, tanpa mengetahui kebenarannya. Mengenai hal ini, saya minta maaf kepada Kevin Ye yang telah dirugikan. Setelah itu,
Saya berjanji dengan sungguh-sungguh kepada semua siswa di akademi bahwa saya, Zhang He, tidak akan pernah memposting secara acak di forum sekolah. Saya minta maaf, saya salah. Pernyataan permintaan maaf Zhang He yang tiba-tiba langsung meledakkan kampus yang sunyi. Sepotong rumor itu, yang telah menyebabkan kegemparan, secara tidak adil pecah, menyebabkan diskusi semua orang terbang ke udara sekali lagi, memenuhi seluruh kampus. Seperti yang kukatakan, mengapa Kevin Ye menjadi anak laki-laki yang cantik? Jadi Zhang He ini yang sedang membuat masalah. Benar, benar. Mulai sekarang, aku tidak akan percaya apapun di forum. Kurasa orang ini hanya iri pada Kevin Ye, dialah yang menyiramnya dengan air kotor. Seluruh siswa kelas 11 SMA tahun kedua memiliki lebih banyak gairah untuk membahas masalah ini daripada anugerah sungai manapun. Di kelas, puluhan gadis menatap Kevin Ye pada saat yang sama. Perasaan memuja itu tampaknya telah kembali lagi. Mengenai orang yang terlibat, Kevin Ye hanya tersenyum tipis dan berpikir dalam hati, Zhang He yang tadi benar-benar berbakat. Dia bahkan seorang senior di tahun ketiganya. Lupakan saja, lupakan saja. Selalu baik untuk mengetahui kebenaran. Pada akhirnya, Kevin Ye hanya bisa memikirkan ini. Namun, yang tidak diketahui Kevin Ye adalah, siaran pengakuan Zhang He atas kesalahannya telah benar-benar menyulut amarah di hatinya. Pada saat ini, niat membunuh Si Ting muncul, dan dia berharap dapat melenyapkan Kevin Ye dengan cepat. Bab 158 Maaf aku datang terlambat. Malam di Linhai begitu sunyi. Villa Bulan Bintang dan Gunung Setengah saat ini, rumah keluarga Sue. Tetua Konor Sue duduk dengan tenang di halamannya sendiri, menatap bintang-bintang di langit. Kakek, hari sudah mulai malam. Ayo kembali ke kamar untuk beristirahat. Pada suatu saat, Nindi Sue telah berjalan ke samping lelaki tua Konor Sue. Dia mengenakan gaun kuning angsa yang terus berkibar tertiup angin. Lelaki tua Konor Sue tidak bergerak, dia duduk di bangku batu dan berkata sambil mendesah, Nindi Sue, malam ini bagus, apakah menurutmu dia akan datang? Seluruh tubuh Nindi Sue membeku saat dia bergegas berjalan di depan Konor Sue dalam beberapa langkah. Ekspresinya sedikit berubah, kakek, apakah kamu berbicara tentang Nalan Hun itu, atau... Konor Sue tertawa, dia mengangkat kepalanya dan menatap cucunya, Nindi Sue tanpa sadar menundukkan kepalanya, dia tidak berbicara, dan terus bergumam dalam hatinya. Konor Sue menyindir, gadis kecil Nindi Sue, hehe, aku tidak menyangka kau juga akan punya waktu sendiri, memberitahu kakek bahwa kau telah jatuh cinta padanya. Nindi Sue langsung cemberut, dan berkata dengan malu dan marah, kakek, omong kosong apa yang kau ucapkan? Kevin Ye yang narsis dan sombong itu, siapa sih yang akan menyukainya? Konor Sue terkekeh, cucu perempuanku yang baik, kakek tidak mengatakan siapa orangnya, kau hanya mengaku kalah. Nindi Sue menghentakkan kakinya dengan keras, kakek, kau benar-benar tidak tahu malu, jika kau menggodaku lagi, aku tidak akan peduli padamu lagi. Baiklah, baiklah, baiklah. Aku tidak akan membicarakanmu lagi. Aku tidak akan membicarakanmu. Konor Sue tertawa senang, tetapi ada makna yang lebih dalam di balik senyumnya. Pada akhirnya, Nindi Sue hanyalah seorang gadis kecil yang baru saja membuka hatinya untuk cinta. Jangan lihat wajahnya yang biasanya dingin, ketika menyangkut masalah antara pria dan wanita, dia sangat malu. Sebenarnya, Nindi Sue bahkan tidak tahu bagaimana perasaannya terhadap Kevin Ye, tetapi ketika dia memikirkan tentang bagaimana Kevin Ye telah menipunya dengan sangat buruk, dia tidak bisa menahan perasaan menegang di hatinya, seolah-olah ada rusa kecil yang menabrak-nabrak di dalam hatinya. Angin dingin yang menusuk tulang bertiup melewati halaman rumah Sue, menyebabkan orang-orang merasakan hawa dingin menjalar di tulang belakang mereka. Kemudian, dari kegelapan, suara cekikikan aneh keluar, sungguh, kembang sepatu itu lebih rendah dari riasan si cantik, dan angin dari kuil air memiliki aroma manik-manik yang subur. Bagus, bagus. Sepertinya orang tua ini diberkati malam ini. Untuk berbagi pagi yang begitu indah dengan si cantik seperti itu, ini benar-benar urusan yang indah. Konor Sue sangat mengenal suara ini, siapa lagi kalau bukan si cabul Nalan Hun. Wajah halus Nindi Sue langsung berubah pucat, matanya tegak dan serius. Apa yang akan terjadi tetap harus terjadi. Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Konor Sue mendesah tak berdaya, suaranya dipenuhi dengan kesedihan seorang lelaki tua. Gaga. Ada dua tawa aneh lagi, di antara kata-kata mereka, ada ketidakpercayaan, Konor Sue, aku tidak menyangka bahwa kau, benda tua ini, akan tetap hidup bahkan setelah menggunakan jarum ke-8 kepunahan dewa. Bagus, bagus, bagus.
Kalau begitu malam ini, lelaki tua ini akan melakukannya dan mengirimkannya ke surga. Connor Sue menatap cahaya bulan dengan dingin dalam kegelapan, dan berkata dengan jijik, Nalan Hun, lelaki tua ini memiliki seorang putra, dan seorang cucu. Ini bukan giliranmu untuk mengirim orang tua ini ke kematiannya. Hehe, Connor Sue, aku tidak percaya kau masih berdebat denganku seperti ini. Nalan Hun melanjutkan, namun, orang tua ini telah meremehkan metode lembah Raja Pil milikmu. Aku tidak pernah berpikir bahwa seseorang yang berada di ambang kematian akan memiliki temperamen yang begitu dalam dan lembut. Karena orang tua ini disebut dokter jenius, dia secara alami memiliki beberapa trik di balik lengan bajunya. Nalan Hun, tidak ada gunanya berbicara lebih jauh. Lebih baik turun dan bertarung, dan lihat apakah kau mati hari ini atau orang tua ini kalah. Connor Sue berteriak dengan keras ke arah langit. Namun, suara Nalan Hun dengan cepat menjadi pelan, seolah-olah dia belum pernah ke sini sebelumnya. Nindi Sue dengan penasaran menatap Connor Sue, kakek, mungkinkah dia pergi? Tidak mungkin. Connor Sue menggelengkan kepalanya dengan tegas dan berkata, Nalan Hun adalah pria yang membalas dendam atas permusuhannya. Dia sangat jahat. Karena dia sudah ada di sini, mustahil baginya untuk pergi begitu saja. Pada saat ini, dia pasti bersembunyi di suatu sudut, mengamati kita. Bagaimanapun, lelaki tua itu belum mati, jadi dia agak ragu-ragu. Kecuali situasinya jelas, dia tidak akan bertindak gegabah. Nindi Sue mengangguk, dan dengan rasa ingin tahu melihat sekeliling, seolah mencoba menemukan sosok anjing terkutuk itu. Namun, sangat disayangkan bahwa dengan kekuatan Nindi Sue saja, dia tidak dapat menemukan lokasi Nalan Hun. Jadi, gadis kecil itu hanya bisa cemas. Setelah hening sejenak, suara suram Nalan Hun terdengar sekali lagi. Tawa itu seperti tawa iblis dari neraka, hehe, Connor Sue, aku tidak menyangka bahwa orang tua sepertimu akan memahami orang tua ini dengan baik. Namun, orang tua ini ingin melihat berapa lama kamu bisa berpura-pura. Malam ini adalah hari di mana klan Sue-mu akan dimusnahkan. Aku ingin kau membayar harga atas apa yang terjadi tahun itu. Pencuri jahat, kau mencari kematian. Sekali lagi, suara Nalan Hun terdengar. Jelas bahwa dia telah mengungkapkan lokasinya, dan Nindi Sue segera bergerak. Jarum perak di tangannya berkedip, dan melesat ke arah Nalan Hun. Ding 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 ding, beberapa suara jelas terdengar. Nalan Hun tertawa sinis lagi, gadis cantik, sepertinya ingatanmu tidak banyak Aku sudah mengatakannya sebelumnya, tipu daya kecilmu tidak berguna di hadapanku, mengapa kau tidak mendengarkan? Nindi Sue mendesis dingin. Tanpa menunggunya bereaksi, sosok hitam telah muncul di depannya. Sepasang tangan iblis kerangka terulur ke arah Nindi Sue. Frost, hati-hati. Connor Sue menarik cucunya kembali. Melihat Connor Sue beraksi, Nalan Hun langsung tertawa terbahak-bahak. Hahaha, Connor Sue, kau orang tua, tampaknya kultivasimu belum pulih, meskipun 8 jarum dewa ekstra kuat, itu tidak dapat diubah, tidak peduli seberapa keras kau berpura-pura kuat, semuanya akan sia-sia, tampaknya malam ini akan menjadi akhir bagimu. Tangan iblis Nalan Hun berubah arah dan menusuk ke arah Connor Sue. Connor Sue masih duduk di kursi batu, dengan tatapan marah di matanya, dia berbicara dengan dingin, teman kecil, jika kamu tidak bertindak sekarang, kapan kamu akan bertindak? Nalan Hun terkejut, dia segera melihat sekeliling, dia tidak tahu apakah teguran Connor Sue dilebih-lebihkan atau benar, karena itu, dia menjadi sangat berhati-hati. Nindi Sue segera membalikkan matanya yang indah, mencari jejak Kevin Ye. Meskipun dia tidak tahu apa yang Kevin Ye dan kakeknya katakan kepadanya hari itu, Nindi Sue memiliki satu keyakinan, dan itu adalah bahwa selama pria itu muncul, bahaya bagi keluarganya akan teratasi. Namun, yang membuat Nindi Sue kecewa, dia tampaknya tidak melihat jejak Kevin Ye bahkan setelah mencari untuk waktu yang lama. Connor Sue, kamu orang tua, kamu benar-benar berani berbohong kepada orang tua ini. Bahkan jika Tuhan datang malam ini, dia tidak akan bisa menyelamatkanmu. Connor Sue tidak punya pilihan selain menutup matanya dan menunggu kematian. Dia tidak menyangka Kevin Ye benar-benar memanfaatkan keuntungannya sendiri dan tidak melakukan apapun. Namun, tepat saat sepasang cakar hantu Nalan Hun hendak menyentuh Connor Sue, sebuah suara tiba-tiba terdengar, membawa sedikit godaan dan keceriaan. Maaf, aku datang terlambat, aku datang terlambat. Bab 159 Maaf aku bukan orang baik. Sebenarnya, Kevin Ye sudah lama datang, hanya saja dia sengaja tidak menunjukkan dirinya. Bagi orang tua seperti Kevin Ye, mengenal diri sendiri dan mengenal musuh adalah hal yang penting.
Lagi pula, dari apa yang Connor Sue katakan kepadanya, orang Nalan Hun ini adalah seorang ahli di tahap Ox Tiger. Jika ini adalah dunia abadi, Kevin Ye pasti tidak akan berhati-hati seperti ini. Namun sekarang di bumi, tingkat kultivasinya tidak sama seperti dulu, jadi dia harus berhati-hati. Tidak peduli apapun, lawannya adalah seorang ahli di tingkat yang sama dengannya. Jika dia meremehkan lawannya, apapun bisa terjadi. Mendengar suara Kevin Ye, Connor Sue langsung menghela napas lega. Menurut pendapat Connor Sue, hanya ada segelintir orang di seluruh Lin Hai yang mampu melawan monster tua seperti Nalan Hun dan Kevin Ye. Bagaimanapun, Connor Sue telah mengalami metodenya sebelumnya. Ketika Nindi Sue melihat Kevin Ye, dia hampir menangis karena kegembiraan. Bagaimanapun, dia telah berjalan melewati gerbang neraka. Kevin Ye, dasar bajingan terkutuk, kenapa kau baru saja datang? Saat dia mengatakan itu, tinju Nindi Sue yang bernoda buah pir langsung mendarat di tubuh Kevin Ye. Menurut Nindi Sue, dia mengeluh, tetapi menurut penatua Connor Sue, itu hanyalah tindakan pasangan yang bertingkah genit. Hal ini membuat penatua Connor Sue tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dengan lembut mencubit bahu Nindi Sue, Kevin Ye berkata dengan lembut, jadilah baik, jangan menangis, jangan menangis. Huff. Nindi Sue juga menyadari bahwa dia telah kehilangan ketenangannya. Dia mendengus, menghentakkan kakinya dengan keras dan mendorong Kevin Ye menjauh. Kevin Ye hanya bisa mencubit ujung hidungnya dengan canggung. Wanita selalu sama. Sue tua, maaf aku datang terlambat. Aku membuatmu takut. Connor Sue terkekeh, dan berkata dengan santai, tidak terlambat, teman kecil datang pada waktu yang tepat. Melihat pemuda ini yang tiba-tiba mengabaikannya dan terus bermain dengan Nindi Sue dan Connor Sue, Nalan Hun menjadi marah, dasar bocah tak berpengalaman, jangan pikir kau bisa menjadi penyelamat hanya dengan sedikit usaha. Aku peringatkan kau, sebaiknya kau tidak ikut campur dalam urusan klan Sue. Kalau tidak, jika suasana hati lelaki tua ini sedang buruk, aku akan memastikan kau mati tanpa mayat utuh. Kevin Ye tersenyum pada Yan Yan, dan sama sekali tidak marah, kau Nalan Hun, nada bicaramu tidak rendah sama sekali. Kevin Ye kemudian menghela napas, sudah bertahun-tahun, aku sudah tidak ingat berapa banyak orang yang berani mengancamku seperti itu, tetapi mereka sudah pergi ke keluarga Feng untuk melapor, sepertinya ayahmu adalah target selanjutnya. Dasar bocah berlidah tajam, kau tidak akan meneteskan air mata sebelum melihat peti mati. Bagus, orang tua ini akan memenuhi keinginanmu hari ini. Setelah itu, Nalan Hun menyerang Kevin Ye tanpa basa-basi. Lagi pula, Nalan Hun adalah orang terkenal yang telah berkecimpung di dunia seni bela diri selama bertahun-tahun, jadi dia tidak menganggap serius Kevin Ye. Kevin Ye baru berusia 17 atau 18 tahun. Bahkan jika dia mulai berlatih seni bela diri di dalam rahim ibunya, tetap saja mustahil bagi seorang pria tua seperti dia, yang telah berlatih seni bela diri selama puluhan tahun, untuk dapat dibandingkan dengannya. Oleh karena itu, Nalan Hun kurang lebih memandang rendah dan meremehkan Kevin Ye. Hati-hati, teman kecil. Connor Sue segera memperingatkannya, merasa gugup. Bagaimanapun, Kevin Ye adalah garis pertahanan terakhir bagi keluarga Sue. Kevin Ye berdiri di tempat asalnya, dan dengan santai mengangkat kepalanya untuk melihat langkah kaki Nalan Hun, Gui Wubu, aku tidak pernah berpikir bahwa aku akan melihat sampah seperti itu di bumi. Lumayan. Langkah kaki Nalan Hun lincah, seperti hantu. Tentu saja, itu di mata orang-orang biasa. Sayangnya, Kevin Ye bukanlah orang biasa. Meskipun dia tidak lagi dalam kondisi kultivasi dewa pertama dari 9 alam, setelah 18 tahun dirasuki, indera ketuhanan Kevin Ye sangat kuat, dan langsung mengunci Nalan Hun. Nalan Hun mendengus, sepasang cakar kerangka tiba-tiba menusuk ke arah Kevin Ye. Kevin Ye tidak menghindar, dan langsung meninju. Dewa Iblis 9 Revolusi adalah dewa dan iblis. Menghindari serangan seperti itu jelas bukan gaya Kevin Ye. Yang Kevin Ye inginkan adalah mengalahkannya dalam satu serangan, dan menghancurkannya. Kekuatan tirani itu langsung bersentuhan dengan cakar iblis Nalan Hun, dan kemudian mereka mendengar suara berderak di udara. Nalan Hun berteriak sambil mundur, tangan orang tua ini. Kerangka putih itu langsung hancur berkeping-keping dan berserakan ke tanah. Kemudian, berubah menjadi debu dan terbang bersama angin. Kevin Ye memiringkan kepalanya, dan menatap Nalan Hun yang kesakitan dengan senyum yang bukan senyum, dan bercanda, orang tua, apakah menurutmu tulang putih yang telah terkelupas selama beberapa dekade akan merasakan sakit? Ini adalah cerita yang aneh.
Kau, Nalan Hun sangat marah dengan kata-kata Kevin Ye dan menunjuknya. Namun dengan sangat cepat, Nalan Hun menjadi tenang, dan wajah di balik jubah hitam itu berubah. Nak, aku tidak menyangka bahwa kau benar-benar ahli dalam tahap sapi harimau, sepertinya aku telah meremehkan lawanku. Setelah itu, Nalan Hun mengganti topik pembicaraan, namun, nak, ini adalah dendam antara lelaki tua ini dan keluarga Sue. Awalnya itu bukan salahmu, jadi aku tidak tahu apakah kau bisa menjauh dari ini. Jika kau berjanji untuk tidak ikut campur dalam masalah ini, lelaki tua ini pasti akan membalas budi padamu di masa depan. Ulangi. Misalnya, Kevin Ye masih tersenyum, wajahnya penuh rasa ingin tahu. Nalan Hun melirik Nindi Sue, yang berdiri di samping Konor Sue, dan mencibir, anak kecil, lelaki tua ini dapat melihat bahwa kau sangat tertarik pada Konor Sue, cucu perempuan dari benda tua ini. Bagaimana dengan ini? Setelah lelaki tua ini membunuh Konor Sue, gadis kecil itu akan menjadi milikmu. Bagaimana menurutmu? Bajingan tua yang tidak tahu malu, jangan berani-beraninya mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Nindi Sue tidak menyangka bahwa lelaki tua di depannya ini benar-benar akan menggunakannya sebagai alat tawar-menawar. Nindi Sue berbalik dan menatap Kevin Ye. Kevin Ye, mengapa kau masih berbicara dengan pencuri tua ini? Cepat bunuh dia. Kevin Ye tersenyum sambil mengamati Nindi Sue yang marah. Sue yang cantik, aku tidak menyangka bahwa kau akan begitu enak dilihat saat kau marah. Kau, Nindi Sue tidak menyangka bahwa pada saat yang kritis seperti ini, dia masih ingin mengolok-oloknya. Interaksi antara pemuda dan wanita muda ini tidak diragukan lagi telah jatuh ke mata Nalan Hun. Nalan Hun sekali lagi memperlihatkan senyum tajam, hehe, kawan kecil, cucu perempuan Konor Sue sangat cantik, itu membuat hati lelaki tua ini gatal. Bagaimana, kamu tidak akan rugi dalam transaksi ini? Memang, sama sekali tidak rugi. Kevin Ye tertawa. Mendengar kata-kata Kevin Ye, Nindi Sue menjadi marah. Dia menunjuk Kevin Ye dan mengutuk, Kevin Ye, kamu bajingan, kamu kura-kura pengecut, kamu makhluk rakus, aku akan membunuhmu. Nindi Sue sangat marah, tetapi ketika semua dikatakan dan dilakukan, Konor Sue masih seorang pria berusia beberapa lusin tahun. Dia memiliki wajah penuh senyum, seolah-olah cucunya kehilangan ketenangannya, dan dia sangat bahagia saat dia berpikir dalam hati, tidak buruk, teman kecil Kevin Ye benar-benar tidak buruk. Di sisi lain, Nalan Hun tampaknya memiliki niat untuk berdamai dengannya, karena Nalan Hun juga berseri-seri dengan gembira, nak, jadi itu berarti, kamu telah menyetujui persyaratan orang tua ini. Saya setuju. Kenapa aku tidak setuju dengan hal yang baik seperti itu? Kevin Ye berkata dengan gembira. Kevin Ye, kau orang yang rendah hati, munafik, aku benar-benar salah menilai dirimu, Nindi Sue tiba-tiba merasa tidak berdaya, tetapi lebih dari itu merasa dirugikan. Melihat sisi wajah Kevin Ye, Nindi Sue tiba-tiba ingin menangis. Hehe, bocah kecil, kalau begitu, lelaki tua ini akan berterima kasih padamu terlebih dahulu. Wajah Nalan Hun penuh dengan kegembiraan saat dia berjalan menuju Konor Sue, sepertinya bala bantuanmu bukan orang baik. Orang tua ini ingin melihat siapa yang bisa menyelamatkanmu selanjutnya. Mati saja. Konor Sue masih duduk di kursi batu, tersenyum seolah-olah dia telah mencapai kesepakatan. Namun, Nindi Sue tiba-tiba menerkamnya dan berkata dengan ganas, pencuri tua, aku akan bertarung denganmu. Nalan Hun tertawa sinis, dengan lambaian tangannya, dia mendorong Nindi Sue jauh-jauh, dan kemudian, mengangkat lengannya yang kurus kering, dan mendorong ke arah Konor Sue. Tidak, kakek, Nindi Sue berteriak kesakitan, air mata kesedihan menetes satu persatu. Tetapi pada saat ini, Kevin Ye yang berdiri di tempat yang sama tiba-tiba bergerak, kecepatannya sangat cepat. Lebih cepat dari Nalan Hun, dia tiba di belakangnya seperti hantu. Ketika Nalan Hun bereaksi, semuanya sudah terlambat. Tepat saat Nalan Hun hendak menoleh untuk melawan, gerakan Kevin Ye bahkan lebih cepat darinya, begitu cepat hingga membuat orang pusing. Bahkan mata Nindi Sue menjadi kabur, dan dia tidak dapat melihat bagaimana Kevin Ye berhasil muncul di belakang Nalan Hun. Sebuah pukulan tinju langsung menghantam jubah hitam Nalan Hun. Dengan suara puff, sebuah lubang hitam besar meledak di bawah kekuatan tinju Kevin Ye, darah merah segar mengalir bersamanya. Hehe, kupikir darahmu akan berwarna hitam, tetapi ternyata juga merah. Bahkan sekarang, Kevin Ye masih memiliki suasana hati untuk mengejeknya. Nalan Hun membuka matanya lebar-lebar, dan berkata dengan tidak percaya, Brat, bukankah kita setuju, kamu benar-benar berani berkomplot melawanku.
Menyeka darah dari telapak tangannya ke jubah hitam Nalan Hun, Kevin Ye tertawa meremehkan, maaf, aku bukan orang baik. Jadi jangan bilang aku mencoba berkomplot melawanmu. Kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena terlalu bodoh dan tidak bisa menyalahkan orang lain. Setelah itu, Kevin Ye dengan ringan mendorong tubuh Nalan Hun menjauh. Selamat tinggal, saudaraku, kamu bisa beristirahat dengan tenang. Kultivator muda yang kejam, kekuatan alam.